Perkenalkan, saya Vincent, saya Gayo, saya Jento, dan kita akan membahas tentang tambang nikel di Raja Ampat. Oke teman-teman, kalian tahu nggak sih awal mula tambang nikel yang di Raja Ampat itu? Nah, kalau kalian belum tahu, biar aku kasih tahu aja ya, biar kalian juga tahu. Jadi awal mula tambang nikel di Raja Ampat itu berawal dari eksplorasi sejak 1972 di Pulau Gag yang kemudian dilanjutkan oleh PT Gag Nikel, anak usaha PT Antam. Nah, sejak 1998 hingga akhirnya mendapatkan izin produksi pada 2017. Nah, izin dan eksplorasi ini itu menimbulkan konversi ya, karena Jampa itu adalah wilayah konversi laut dan hutan dengan keanekaragaman hayati tinggi, sehingga memicu penolakan dari aktivis di lingkungan dan masyarakat adat karena potensi kerusakan ekologis dan sosial. Nah, jadi untuk video selanjutnya nanti agar lebih jelas bisa dilanjutkan oleh Gensel dan kawan-kawan. Terima kasih. Jadi apa sih dampak positif dari adanya tambang nikel di Raja Ampat ini? Jadi yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi seperti salah satunya nasional di negara kita dengan pajak dan royalti yang dibayar dari negara lain. Dan yang kedua atau selanjutnya ada penciptaan lapangan kerja yang dimana masyarakat setempat itu bisa mengakses pekerjaan yang ada di tambang nikel tersebut. Lalu ada pengembangan sektor lainnya dengan kehadiran tambang ini mendorong perkembangan sektor-sektor pendukung seperti jasa dan perdagangan yang berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal yang lebih beragam. Nah, lanjut yaitu ada posisi strategis dan yang ada di dalam industri global. Nah, jadi kita tahu bahwa akhir-akhir ini banyak sekali atau permintaan global terhadap nikel karena sebagai bahan dasar pembuatan seperti baterai, kendaraan listrik, sehingga permintaan itu meningkat di pasar global. Nah, lanjut ada sumber daya strategi dari mana eksplorasi nikel di Raja Ampat membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dalam rantai pasok di pasar global, atau lebih detailnya ya di pasar baterai. Nah, lanjut teman-teman, jadi kan tadi ada peluang pekerjaan. Nah, di peluang pekerjaan bagi tempat ini sebenarnya agak sedikit ada kekurangan lah, karena kita tahu sendiri bahwa pertambangan itu harus memiliki SDM yang memadai atau ada standarnya, yang intinya masyarakat setempat itu tidak bisa langsung dapat pekerjaan yang signifikan seperti di pertambangan karena harus menempuh pendidikan lebih yang akan membuat kita itu membuat masyarakat itu sesuai dengan standar yang ada di pertambangan. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif yang diberikan oleh pertambangan nikel di Raja Ampat, khususnya di bidang pariwisata. Kita tahu bahwa Raja Ampat merupakan destinasi wisata yang sangat terkenal, baik di Indonesia maupun di belahan dunia internasional. Namun, dengan adanya tambang nikel di Raja Ampat ini, justru merusak sebuah tempat pariwisata menjadi tempat sebuah sumber daya. Memang kondisi ini menguntungkan secara ekonomi, namun sebagai ekonomi lokal atau ekonomi pariwisata ini sangat merugikan alam. Selain dampak pariwisata, ada juga dampak lingkungan seperti kerusakan terumbu karang yang eksotis di Raja Ampat. Nah, kerusakan ini memicu adanya pemanasan global di Indonesia maupun di dunia. Selain pemanasan global, ada juga kerusakan ekosistem yang dimana terumbu karang ini adalah tempat bagi para ikan dan para ekosistem laut lainnya untuk tinggal di Raja Ampat. Nah, dengan rusaknya terumbu karang atau ekosistem laut ini justru menghilangkan sebagian sumber daya kita sebagai tempat pariwisata di Indonesia. Jadi selanjutnya kita akan membahas untung atau buntung. Dari kelompok kami sendiri, kami yang menyimpulkan dengan untung karena dari aspek ekonomi atau pendapatan negara, penambangan nikel dapat menghasilkan devisa atau ekspor.
atau produk hilirisasi. Pemerintah bisa memperoleh royalti, pajak, dan kontribusi dari perusahaan tambang, serta dari aspek investasi dan hilirisasi industri. Dengan pasokan nikel, Indonesia bisa memperkuat industri baterai, kendaraan listrik, manufaktur baja nirkarat, dan serta mendukung strategi transisi energi dan industrialisasi nasional. Nah, dari sini kita bisa menentukan bahwa hal tersebut bisa dibilang untung karena pendapatan negara kita meningkat.